Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi yang di bawah, terpuji Tuhan. Sungguh suatu kemurahan yang besar. Dan sidang jemaat yang di rumah juga, mari kita pergunakan waktu kita untuk datang bersyukur dan memuji Dia. Kita tahu bahwa hari-hari yang kita lalui itu oleh karena kemurahan Dia dan penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Mari kita pujikan pujian kita, ajar kami Tuhan, supaya kita lebih bijaksana lagi untuk mengikut Tuhan dan mengasihi Dia. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami
Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kami beroleh hati bijaksana. Kami Bapa, Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Biarlah nama-Mu Tuhan Dan ajar jalan-Mu, Yesus kami bersyukur. bimbing kami di setiap Besar setiamu Besar setiamu Tuhan, dan agunglah karya-Mu. dan agung karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan, Dan ajar jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Ajar kami Bapa, begitu hari agar kami bijaksana. Kami bersyukur, kami puji Yesus, kami bersyukur. Ajar kami Bapa, begitu hari-hari hingga kami bijaksana. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pujian hormat, terima kasih Yesus kami bersyukur. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami
sembah, kami puji. Oh, di pagi itu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan sekali lagi. Mulialah Engkau Bapa. Ya Tuhan. Bermulialah Engkau Bapa. Engkau ajaib. Jalan-jalanmu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu setiap hari. Besar setiamu Yesus kami bersyukur padamu. Inilah pengakuan kami. Inilah hidup kami Bapa. Kami semua yang hadir di tempat ini, baik itu sidang jemaat yang di rumah, sungguh hati kami bersyukur. Bila Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, yang menyertai, yang memberkati mulai awal pertengahan hingga berakhirnya. Engkau Allah yang berkuasa setiap hidup kami Bapa. Terima kasih, kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Shalom untuk kita. Sungguh suatu sukacita dari Tuhan yang melingkupi kita hingga kita sampai saat ini berada di tempat ini. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu bahasa Jawa ya. Sajeke. Nah, kalau salah dikoreksi. Bahwa kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan kehidupan kita yang ada. Yesus
kita, ya saya coba paham ya, tapi saya coba dikit-dikit pengertian dari bahasa Jawa ini sungguh memang, saya bilang kata bahasa Jawa itu satu kata bisa berbagai arti memang. Tapi dengan pujian ini memang mengatakan bahwa dengan mengikut Tuhan, maka hati kita penuh dengan kedamaian. Betul ya? Amin ya. Dan sungguh bahwa di dalam kedamaian itu bahwa ada penyertaan Tuhan yang selalu dalam hidup kita. Amin. Baik, kita akan lebih lagi untuk memuji Tuhan. Tiada aku ragu lagi, nanti di akhir pujian saya silakan kepada Saudara Alek untuk bersaksi. Mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Shalom, puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur dan terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya. Hingga pada pagi hari ini saya bisa berdiri di depan sini, saya merasa bahwa tidak ada artinya saya kalau bukan Tuhan yang menuntun saya hingga pada hari ini. Puji nama Tuhan, kalau saya mau hitung 6 tahun saya sudah berada di Surabaya. Tahun pertama 2014, tanggal 10 Agustus saya berada di Surabaya. Saya datang tanpa siapa-siapa. Saya diantar dan mau perkuliahan saya. Dan proses Tuhan, tahun 2014 itu saya belum sempat untuk bisa kuliah karena komunikasi saya yang saat itu tidak lancar. Dan saat itu saya orangnya paling pendiam. Dan Tuhan memberikan proses dalam 2014 saya berada di kampus Tiang. Saya boleh berada bersama-sama dengan mereka melayani dan mengikut perkuliahan seperti biasa, seperti mahasiswa. Dan saya tunggu selama setahun ketika saya mau masuk di 2015. 2015 itu sudah benar-benar matang untuk siap saya untuk perkuliahan. Dan pada saat semua sudah selesai, proses dari rumah sakit mengatakan bahwa ternyata ada flek di paru-paru saya yang membuat saya harus tunda lagi selama setahun. Saat itu saya benar-benar sudah tidak mampu, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan masih mau tuntun saya, masih memberikan saya kesempatan, saya serahkan semua sama Tuhan. Dan puji nama Tuhan, dan saat itu juga pada bulan yang sama, bulan Agustus, tanggal 20 Agustus, Tuhan kirim saya kembali ke tempat ini. Dan saat itu saya mengalami banyak begitu proses dan bersama-sama bisa melayani di tempat ini. Saya merasa bahwa itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan proses dari sini, saya yang tadinya tidak pede untuk berbicara di depan, saya bisa belajar banyak ngomong di depan banyak orang. Sampai mereka sampai kaget, kok kamu itu yang dulunya diam, jadi kayak cerewet dibilang. Dan puji nama Tuhan, Tuhan begitu luar biasa ketika saya berada di tempat ini. Saya rasa bahwa keluarga saya semua berada di sekeliling saya.
Bahkan tadinya saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan kirim saya ke Surabaya, saya nggak punya keluarga. Tapi ketika saya melayani, ketika saya bergabung, di situ saya merasa bahwa keluarga saya itu ada di mana-mana. Ketika saya berpijak dalam melayani Tuhan, saya rasa, wah, ini keluarga saya. Ketika saya mau pergi, rasanya saya berat sekali untuk pergi. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan selama kurang lebih dari Agustus sampai dengan Februari, saya berada di 2015 pada saat itu, sampai Februari 2016, Tuhan izinkan saya lagi untuk bisa melayani di gereja Lema Putro, dan sampai tunggu untuk masuk perkuliahan pas 2016 Agustus, dan sampai saat ini saya sudah menyelesaikan semuanya dengan pertolongan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, yang tadinya ada begitu banyak tantangan yang harus saya hadapi, tapi dengan pertolongan Tuhan, saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan puji Tuhan, nilai yang Tuhan berikan di akhirnya juga saya mendapatkan nilai AB dari nilai skripsi. Yang tadinya saya rasa bahwa Tuhan ini masih kurang, belum bisa, belum pas untuk dikasih ke sana. Tapi dengan pertolongan Tuhan, saya buka, saya bilang, Tuhan, kok ini nilainya? Saya rasa kemampuan saya tidak sampai di situ. Tapi dengan kemurahan Tuhan, saya bersyukur ketika saya lihat, berulang-ulang kali saya lihat, Tuhan, saya enggak berpikir kalau nilai saya seperti begini. Tapi dengan kemurahan Tuhan, saya dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Sampai sudah mau yudisium, pengumpulan tugas akhir, saya masih pusing. Saya bilang, Tuhan, ini prosesnya bagaimana? Tapi Tuhan begitu luar biasa, ada begitu banyak pertolongan yang Tuhan berikan, hingga sampai saat ini saya bisa berdiri di sini. Dan tidak sampai saat itu, tidak sampai di situ saja, Tuhan kasih lagi, saya harus kembali tempat pelayanan saya di Biak. Yang tadinya di mana-mana mereka bilang, kamu habis dari sini, kamu harus ikut kita ke sini. Tapi ketika sudah selesai, sebelum selesai itu ada persoalan masalah di gereja, dan mereka bilang, mau gak mau kamu harus pulang. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan semua sama Tuhan. Dan bahkan sampai saya mau pulang pun, saya hanya berharap sama kakak saya. Saya bilang, Kak, saya mau pulang tanggal 8 sudah ada kapal. Saya mau pulang, tapi belum ada uang. Dan puji Tuhan, tanggal 3 Tuhan kirim berkat Tuhan, dan saya menyelesaikan semuanya dari kapal dan rapid test, semua sudah selesai. Dan puji Tuhan, tanggal 8 saya akan kembali ke Biak untuk melayani di sana. Saya mohon doa sehingga saya bisa jadi berkat di sana, dan saya bisa kuat menghadapi pelayanan-pelayanan. Saya rasa sebagai anak muda saya masih harus mereka yang tuntun saya. Tapi Tuhan mengizinkan saya harus belajar melayani lagi, bagaimana bisa melayani mereka dengan baik. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga sudah menjadi keluarga saya selama 6 tahun di sini. Saya rasa saya pergi pun, saya kembali pun tetap sama kayak keluarga saya sendiri. Bahkan saya mau pulang pun rasanya saya berat sekali pulang. Rasanya berat sekali pulang. Tapi ya itulah. Tapi tetap saya melayani di sana, dan tetap kalau saya kembali sini saya pasti ingat rumah saya ada di sini juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya. Kita doakan Alex supaya Tuhan pakai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mari persiapkan hidup kita akan nyanyikan pujian Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku
pengertian. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku, seluruh jiwaku, untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Teguhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu. Dan satu lagi Bapak Gembala. Di saat ku terjatuh, penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Cetusan dari dalam hati kami Tuhan, bukan karena syair-syairnya itu menuntut kami berkata demikian, tetapi dari hati kami, sungguh kami mengatakan bahwa kami haus akan firman-Mu Tuhan. Sehingga sikap kami sepanjang pemberitaan firman ini pun akan seperti orang yang lapar dan haus, yang rindu menikmati sedemikian rupa firman yang telah dipersiapkan oleh hamba Tuhan, telah ditolong oleh Roh Kudus, diracik sedemikian rupa agar rasa lapar dan dahaga kami akan dipuaskan oleh Tuhan. Mari Roh Kudus, semua yang sudah dipersiapkan, Engkau tetap bekerja leluasa untuk menolong kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur, berterima kasih. Kami memasuki minggu pertama pada bulan ini Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Tuhan, kami bersyukur memasuki tahun ini dipenuhi dengan krisis. Tapi pada hari ini disinilah kami ada dengan keberkahan dari Tuhan. Dengan fasilitas yang diberikan oleh Tuhan. Sungguh kami kalau menyanyiakan semua ini sungguh keterlaluan, kami tidak tahu berterima kasih. Hari ini kami datang mau mendengar firman-Mu. Semua pujian yang sudah dibawa oleh pelayan Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Kesaksian dari saudara kami Alex, biarlah itu memperkenan hati-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Telah memasuki bulan yang ke-7, paruh kedua telah kita masuki pada tahun 2020 ini, dan saya melihat sungguh firman Allah yang kita dengarkan pada waktu-waktu yang lalu itu adalah ya dan amin. Kita meskipun dalam keadaan sulit, dalam keadaan krisis, tetapi saya melihat saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Amin. Bersama istri dan keluarga saya menyapa kita, Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian dari saudara Alex ya. Luar biasa, karena saya terlibat cukup banyak ya dengan Alex. Baik dalam penggembalaan di sini, dalam mendampingi dia bersama Ibu Silvi juga ya.
dalam masa-masa sulit yang dia alami. Tidak mudah juga waktu itu karena saya juga sebagai pejabat ya di sekolah. Tidak mudah juga untuk mengatakan bahwa Alex tidak boleh kuliah 1 tahun. Tapi harus kita lakukan demi dia sendiri dan demi teman-temannya. Nah, tapi kita bersyukur. Nanti kita akan berdoa untuk Alex. Kita serahkan hamba Tuhan ini akan dipakai oleh Tuhan. Amin ya. Kita sekarang masuk pada firman penggembalaan yang menggembalakan hidup kita dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Sedikit panjang kisah yang telah terjadi pada waktu itu, tapi saya akan membacanya, nanti saya sebutkan ayat-ayat yang akan saya baca. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40, saya mulai membaca ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat yang ke-33. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumnya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ayat 40 kita baca secara bersama-sama. 2, ya. Ya, bergerak dalam pimpinan Tuhan. Seorang Rasul Filipus, dia bergerak dalam tuntunan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Baru-baru ini kita melihat di video atau kita mendengar di berita-berita, Presiden kita Pak Jokowi agak sedikit geram, agak sedikit marah. Kata yang selalu diulang-ulangnya dalam video itu saya melihat ketika rapat dengan para pejabatnya, dengan menteri, setingkat menteri, dia berkata apa? Masih ada saya lihat pejabat-pejabat menteri yang tidak sama sense of crisisnya. Nah, maksudnya gini, yang tidak sama cara berpikir saya, cara hati saya merasakan dengan kalian. Wah, tegas itu. Ada saya lihat, masih ada yang tidak sama dengan saya. Loh, kenapa dia bisa berbicara sekeras itu kepada para menterinya? Karena saudara perhatikan, kalau pimpinan mengatakan ke kanan, lalu bawahannya berjalan ke kiri, maka tidak akan pernah tujuannya tercapai. Para menteri, para gubernur, bupati, seluruh pejabat-pejabat di bawah presiden harus mengikuti pimpinannya, harus mengikuti gerakan hatinya, visi istilahnya, visi misi dari seorang pemimpin. Nah, ternyata demikian juga dengan tuntutan permintaan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, Filipus bergerak dalam pimpinan Tuhan. Dalam pimpinan Roh Kudus, karena pimpinan kita, pimpinan dari hamba Tuhan maupun jemaat adalah kepala gereja, yaitu Kristus Yesus.
Bagaimanakah pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan yang dimaksudkan dalam pergerakan kehidupan kita. Supaya kita jangan berjalan sesuai dengan maunya kita. Supaya kita jangan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya perhatikan saudara, kita akan diberkati Tuhan. Bergerak dalam pimpinan Tuhan dalam dua hal yang saya lihat dalam nats ini. Yang pertama adalah bergerak dalam pimpinan Tuhan dengan melakukan kehendak Allah. Itu yang pertama. Bergerak dalam pimpinan Tuhan sebagai anak sekolah, sebagai orang tua, sebagai pekerja, siapapun kita, pimpinan tertinggi dari yang tertinggi adalah Tuhan. Amin saudara. Maka kalau Tuhan mengatakan ke kanan, seyogianya kita harus bergerak ke kanan. Amin. Kalau Tuhan mengatakan belok kiri, harusnya kita belok kiri. Nah tapi seringkali ketika Tuhan mengatakan A, yang terjadi dalam pikiran kita, karena kita dipimpin oleh pikiran kita, bukan dipimpin Tuhan. Tuhan katakan ke kanan, pikiran kita bilang, oh jangan, nanti. Nah ini yang seringkali terjadi saudara. Dengan melakukan kehendak Tuhan, saudara perhatikan, Filipus yang adalah seorang hamba Tuhan harus taat. Yang namanya memang bergerak dalam pimpinan Tuhan, yang dituntut itu mutlak adalah T-A-A-T. Apa saudara? Taat. Aduh, satu kata simple dan dari huruf depan dan huruf terakhir pun sama. T-A-A-T. Taat. Gampang ngomongnya, betul enggak? Saya cukup punya pengalaman lah, sedikit pengalaman. Jadi pimpinan tingkat 1, tingkat 2, sampai pimpinan yang paling tinggi di sebuah lembaga gitu ya, lembaga kecil. Saya tahu apa itu pergumulan seseorang menjadi orang yang taat. Ketika saya jadi bawahan, wah bergumul saudara. Karena apa? Saya mengukur diri saya, kok kayaknya saya lebih pintar dari pimpinan saya ini. Nggak gampang untuk taat. Tetapi di sana saya belajar, oh iya ya, karena Tuhan katakan, taatilah pemimpinmu, bahkan yang bengis. Saya baca terus ayat itu saudara, ketika saya jadi bawahan, tapi pimpinan saya kok kayak on gitu ya. Kok gitu ya? Saya lebih pintar dari orang ini. Tapi saudara jangan lupa. Bukan karena dia pintar atau kurang pintar. Tetapi tahbisan. Tetapi pengurapan Allah yang ada pada pimpinan itu. Itu yang harus kita takuti. Itu yang harus kita taati. Statusnya dia sebagai pimpinan kita. Itu yang membuat kita taat. Bukan karena kita lebih pintar atau lebih bodoh. Bukan. Supaya kita memahami itu. Supaya kita mengerti itu. Diberkati Tuhan orang yang taat. Filipus, seorang hamba Tuhan yang memiliki ketaatan yang luar biasa saya katakan. Ketaatan yang luar biasa. Barusan saja dibacakan pada ayat yang keberapa saudara? Ayat 26 perintahnya. Filipus pergi. Ayat 27, apa yang terjadi? Tuhan, bagaimana kalau ada saudara ayat 27? Tidak ada. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 27 mencatat. No comment. Amin saudara. No comment. Padahal nanti akan saya jelaskan. Not make sense. Itu bahasa ini, bahasa timurnya. Tidak masuk akal. Nanti saya jelaskan tapi saya kutip sedikit. Tidak masuk akal. Melayani orang Ethiopia. Non sewu ya, mohon maaf yang kulitnya agak gelap. Ethiopia itu orang apa? Kulit hitam. Filipus siapa? Orang Israeli itu saudara, bukan putih, bening-bening merah. Gitu. Jadi kalau saudara boleh bermimpi, aduh istriku nanti bening-bening merah. Tapi kalau Tuhan kasih mutiara hitam,
Alhamdulillah. Kalau itu kehendak tuh, saudara itu tidak mudah, saya singgung sedikit. Filipus, seorang rasul yang besar, disuruh melayani, pergi, yang dilayani siapa? Enggak, saat ini sudah Ethiopia, ini. Yang dilayani berapa orang? Tidak masuk akal. Nah saudara, ketaatan kita itu dituntut karena ukuran manusia itu taat itu harus masuk akal. Maka sekarang kita di dalam Tuhan ada standar yang tinggi sekali. Maka banggalah saudara jadi orang Kristen karena standar kita selalu di atas itu. Taat itu meski tidak masuk akal saudara, harus sampai pada itu. Nah sekarang kita melihat nggak wajar. Perintah dari pimpinan ini kurang wajar. Tetapi bagi Filipus yang belajar bergerak dalam pimpinan Allah, dia mengatakan langsung berangkat. Oke, jalan. Wah luar biasa, saya bersyukur sekali. Filipus ini lahir di Betsaida. Tempat kota kelahirannya Petrus, Andreas, dan kawan-kawan. Dalam Yohanes pasal 1 itu disebutkan Filipus orang Betsaida. Jadi tulen, orang Israel tulen. Harus melayani seorang Ethiopia. Mungkin dalam pikiran saudara ada apa rupanya? Duh, saya kasih tahu contoh. Saya orang apa saudara? Orang ganteng, udah pasti. Tapi bukan itu yang saya tanya. Pede banget ya. Orang apa saudara? Suku apa saya? Yang tegas. Karena saya Batak sudah tidak makan orang, jangan takut. Iya, saya ini suku Batak saudara. Suku Batak. Saudara kira hal yang mudah melayani saudara? Nje? Panjenengan niku sopo nyono. Saudara tidak mudah. Melayani lintas suku saja itu tidak mudah. Saudara perhatikan, begitu saya lulus sekolah Alkitab, saya itu sudah ditawari ketika Sinode mempersiapkan saya untuk diutus ke Sumatera. Dari kampung saya itu hanya 35 menit tempat saya akan menggembalakan, menggantikan gembala itu. Wow, hati saya sukacita sekali. Sukacita sekali, karena apa? Melayani sukuku rek. Aku horas-horas. Aku B2, B1. Namanya pimpinan saya itu bukan sinode saya. Ya pimpinan saya juga, tapi ada pimpinan tertinggi, Tuhan. Tuhan bilang apa? Di cancel semuanya, klik, dikunci semuanya. Kamu kawin dulu. Yang kedua, kamu harus melayani wong Jawa. Tidak mudah saudara, benar tidak mudah pergumulan bagi saya. Tidak gampang. Harus makan soto dalam hati saya, ini apa gitu ya. Rawon lagi, hitam-hitam, ini ada apa dengan semua ini. Ada sambal, pengen makan sambal senang, begitu dimakan manis. Lah ini bagaimana? Dan hidup saya akan begini terus setiap tahun. Saudara, tidak gampang. Belum lagi kita di Jawa sini agak beda karakternya dengan orang Batak. Orang Batak itu, kumatikan kau, kubelah kepalamu. Kupecahkan kau nanti ya. Kalimatnya tinggi-tinggi. Tapi nggak ada apa-apa gitu loh. Kutumbuk nanti mulutmu ya, kupecahkan nanti mulutmu ya. Nggak apa-apa itu, maksudnya itu jangan gitu kau gitu. Tapi di Jawa, bonten nopo-nopo. Tapi apa saudara? Dari belakang kerisnya dicabut. Tak tusuk titik nggih. Sungguh saya katakan tidak gampang. Jelas. Bu Lucy juga jelas itu karena dia juga dari luar kota jadi jelas tusukannya ya. Loh iya, tidak mudah saya katakan. Banyak lebihnya orang Jawa. Tapi maksud saya khotbah begini ini menjelaskan ini. Karena tidak mudah itu. Beda budaya saja itu tidak mudah. Apalagi beda negara.
Lah moro-moro mau melayani orang Ethiopia. Padahal pada waktu itu di jemaat di Yerusalem dan rasul-rasul di dalam pikiran mereka sudah jelas tertanam bahwa apa? Mereka melayani orang Yahudi. Allah mencintai orang Yahudi. Yesus pun datang untuk domba-dombanya. Bukan orang kafir. Tiba-tiba Tuhan bilang, sana. Begitu ketemu, kok peteng? Maksudnya kok orangnya peteng itu gelap. Filipus enggak bilang, gak salah. Mohon maaf saudara, seringkali kita masih rasis. Melayani Tuhan karena sukuisme. Saya mau kasih tahu pada diri saya dan saudara, supaya kasih Tuhan itu tulus dari hati kita melayani Tuhan. Melihat orang lain. Tidak boleh ada rasis. Rasis itu apa? Sukuisme membeda-bedakan. Oh ini kalau suku Batak saya layan dengan baik. Kalau suku Jawa halah, kalau suku Manado kalau Chinese Saudara, di dalam Tuhan tidak ada begitu. Amin saudara. Bergerak dalam pimpinan Tuhan dibutuhkan ketaatan. Sukunya berbeda, bangsanya berbeda. Gak pernah ketemu. Dan yang kedua saya perhatikan di sini, ini tidak masuk akal. Filipus disuruh melayani. Bukan untuk khotbah KKR seperti Petrus melayani 3.000 jiwa dimenangkan. Oh enak sekali ya melayani orang banyak ya, senang ya. Bagaimana kalau melayani 1 jiwa? Ada haleluya? Yang dilayani 1 jiwa saudara. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang berkenan nanti membuka YouTube ini. Memperdengarkan khotbah ini, perhatikan kita hamba-hamba Tuhan, rekan kolega saya hamba Tuhan. 1 jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin. Sungguh saudara. Memang saya katakan ini pergumulan berat. Setiap kali saya berbicara dengan hamba-hamba Tuhan ketemu, ya reuni gitu, ngobrol-ngobrol atau lewat apa saja, ngobrol, mesti ujung-ujungnya nanti ngomong begini, berapa jemaat yang dilayani? Ujung-ujungnya gitu. Sesama pendeta, ini saya saksi tentang diri saya. Begitu ketemu pasti ngomong, berapa jiwa Pak yang dilayani? Saudara perhatikan, akan ada banyak hamba Tuhan itu yang minder dan menarik diri. Ketika sudah topiknya mengenai jumlah jiwa yang dilayani. Karena apa? Mohon maaf saudara, ada yang di kota Surabaya, yang dilayani hanya keluarganya, 1 keluarga. Yang dilayani dari jemaat yang lain 1 jiwa. Tapi saya mau katakan saudara, itu jiwa. Amin saudara? Itu jiwa. Kalau dipercayakan Tuhan beberapa domba-domba, beberapa jiwa-jiwa, maka juga yang dipercayakan 5, yang dipercayakan 10 talenta. Tidak boleh merendahkan yang 1 talenta. Atau malah yang sering kali terjadi, yang dipercayakan 1 talenta meremehkannya. Menguburnya, menanamnya, tidak mau melayani dengan sungguh-sungguh. Ini diuji, ditantang saudara. Saya sebagai pengkhotbah sukacita saya berkhotbah, kalau banyak orang atau berapa orang masih sama enggak? Sama enggak? Ini diuji. Karena apa? Pimpinan kita punya hati begini. Aku mencintai 1 domba. Kutinggalkan 99 domba. Aku mencari 1 domba yang hilang. Ini bukan domba yang hilang. Domba yang sudah ada di kandang 1 domba. Tapi kita tidak mau layani. Pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, WL, sukacitanya lebih melimpah kalau KKR, kalau besar-besaran. Tetapi kalau hanya beberapa orang, malas-malasan. Saya mau katakan, kualitas pelayanan kita harus sama. Harus sama, jemaat juga begitu. Kalau udah dilihat samping kanannya, kosong. Ya, kerja, buat Tuhan. Saudara, berarti kita terkondisi dengan keadaan. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Bukan karena jumlah.
Saya ulangi, kita para hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan firman Allah ini. Satu jiwa begitu berharga. Bahkan yang saya katakan ini, pada waktu itu rasisme begitu kencang, begitu tinggi. Bahwa orang kulit hitam itu adalah third man, orang ketiga. Bukan second man, orang kedua. Orang pertama itu Eropa, bule-bule. Oh, Amerika. Orang kedua itu Eropa. Orang ketiga Asia Tenggara. Masih ada lagi, kulitnya lagi. Terus. Saya katakan kepada istri saya, bahkan seringkali kita yang kulitnya agak gelap, kenapa kita minder? Contohnya kalau dibilang, ini kulitnya putih ya, senang enggak? Kan fakta memang agak putih kan. Tapi kalau Mas Alek, kulitnya gelap, tersinggung enggak? Kalau tersinggung, kita tidak mensyukuri berkat Tuhan. Dua sisi. Orang yang mengatakan itu tidak boleh rasis. Menjelek-jelekan, merendahkan orang yang kulit hitam. Tapi ketika ada orang mengatakan, iya kulitmu hitam manis ya. Bagaimana hatinya? Kalau kita juga tersinggung, berarti kamu nggak beres dengan pemberian Tuhan. Harusnya kita berkata seperti kitab Kidung Agung Pengkhotbah. Apa? Memang hitam aku, tapi manis. Amin saudara. Ini harus jelas. Mari kita melayani Tuhan. Bukan melihat suku, bukan melihat latar belakang. Tapi mari kita melayani Tuhan dengan kasih Tuhan. Pimpinan kita saya katakan Tuhan kita itu memiliki hati begini. Aku mencintai jiwa-jiwa. Bukan kulitnya, bukan hartanya, bukan sukunya, tetapi jiwanya itu dicintai oleh Tuhan. Maka saya katakan terus berulang-ulang, tidak bosan-bosan. Itulah yang membuat saya suami istri bersuka cita melayani wong Jowo. Amin saudara. Itu yang membuat kami bersuka cita. Sehingga kami berdua yang dipercayakan ada di Jawa sini harus belajar. Harus belajar. Bagaimana sih kalau domba Jawa, domba Tionghoa, domba Papua, domba Batak. Harus dipelajari supaya kita bisa tahu cara makannya. Karena beda cara makannya orang Batak rupanya. Makannya orang Batak itu ambil nasi, lemparkan aja, ini makan. Tapi kalau orang Jawa, mesti pelan-pelan, sedikit-sedikit. Iya. Kadang-kadang kalau nggak mau juga, boleh agak didorong. Boleh nggak didorong. Tapi juga jangan keras. Nah, saudara saya perhatikan, luar biasa. Memang kita harus bergerak dalam pimpinan Tuhan. Jangan bergerak dalam pimpinan sukuisme, latar belakang, jangan. Kita tetap harus fokus kepada firman Allah. Dan hati Yesus inilah yang ada di dalam hatinya Filipus. Sehingga apa? Simon orang Ethiopia. Kemudian nanti dalam Kisah Rasul pasal 13, ada Simon orang Nigeria. Ada banyak orang-orang kulit hitam. Ada banyak orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Saya tidak bisa pergi ke Papua, Alex. Kamu harus pergi ke sana. Kalau saya nanti yang pergi ke sana, nanti mereka bukan mengikut Tuhan, ikut saya. Karena apa? Putih kali Bapak ini. Mulus sekali kepalanya. Nah. Jadi nanti kalau ada yang ikut ke gereja saya, itu terus yang dilihat-lihat. Tapi yang gak mau ikut, alasannya apa? Itu kayak babi Australia. Bukan orang kita itu, orang Australia. Iya, jadi sukuisme. Tapi kalau Alex yang pergi ke sana, apa? Kepala suku. Kepala suku pulang. Lebih efektif kamu melayani di sana. Amin ya. Daripada kita tahan-tahan dia di Healing Insight ini. Dia pulang ke Papua di sana memenangkan banyak jiwa. Amin ya. Yang kedua, bergerak dalam pimpinan Tuhan. Untuk apa? Untuk menolong. Dengan cara menolong. Tadi yang pertama dengan mengikuti kehendak Allah. Bukan kehendak kita.
Yang kedua ini dengan menolong mereka yang mengalami kelemahan. Itu mengikuti kehendak Allah. Kita coba membaca ayat yang ini jemaat yang bacakan sekarang untuk kita. Ayat yang ke-22, 22 dan seterusnya. Tolong dibaca, saya bilang stop nanti ketika stop. Ayat 22, ya. Oh mohon maaf, saya mohon maaf. Ayat 32 maksud saya, 32, 1, 2, ya. Ya. Iya, terima kasih. Ayat 35, 2, iya. Stop, 34, 2, iya. Terus? Iya, terima kasih. Saudara perhatikan. Ketika Filipus ini bergerak di dalam tuntunan, dalam pimpinan Tuhan, maka dia menolong orang lain. Filipus mendatangi orang itu. Malah dia mau duduk di sebelahnya Simon Etiopia ini. Dia duduk bersama-sama di kereta itu. Dia menjelaskan. Dia menjelaskan, Pak, kamu ngerti enggak apa yang kamu baca itu? Si Etiopia ini bilang, si Simon ini bilang, bagaimana aku bisa mengerti kalau enggak ada yang menjelaskan? Berarti ada orang yang memiliki kelemahan dalam pemahaman firman Allah. Ini perlu ditolong. Kehendak Tuhan salah satunya adalah menolong orang lain yang tidak memahami firman Tuhan. Dan Simon menjelaskannya. Apa yang tidak dia pahami? Ayat-ayat itu tadi. Dia seperti domba yang dibantai, nyawanya pun terhilang. Dia bingung, ini maksudnya apa? Kalau ini bicara tentang Mesias, kok dia mati konyol? Nah ini muncul. Pemahaman-pemahaman ini bisa muncul. Yesus mati di kayu salib. Lalu orang bilang apa? Wah mati konyol Tuhannya orang Kristen. Tapi orang Kristen kok masih menyembah Tuhan Yesus. Katanya mati di kayu salib seperti domba yang disiksa. Wah mati konyol. Saudara, ada pengertian yang harus diluruskan. Filipus menjelaskan ayat yang barusan Bapak baca itu adalah mengenai Kristus Yesus yang mati dibelenggu, yang mati disalibkan. Tetapi bukan karena mati konyol, tetapi bukan karena dosa-dosanya. Lalu dijelaskan itu karena dosa Bapa, itu karena dosa saya. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Seringkali kekristenan itu disebut kekonyolan. Keanehan. Tapi saudara perhatikan ada banyak ayat yang saya kutip di sini. Saya sampaikan cuplik-cuplik sedikit saja. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia mati karena dosa-dosa kita. Darahnya tertumpah untuk penebusan bagi dosa-dosa kita. Jadi justru inilah Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang di luar ini yang saya tidak sebutkan. Di luar sana. Kita yang membuat dia. Kita yang mau mendatangi dia. Tapi bagaimana manusia bisa mendatangi Allah? Bagaimana orang berdosa bisa mendatangi Allah yang kudus? Ini yang benar. Dia yang kudus. Harus dia yang maha kuasa itulah yang mendatangi yang tidak maha kuasa. Dia yang superior itulah yang mendatangi orang yang inferior. Dia yang kuat itu, dialah yang bisa menolong orang yang lemah. Orang yang lemah tidak mungkin bisa memperkenan orang yang kuat kalau orang kuatnya tidak membuka dirinya. Bendahara Ratu Etiopia ini menyadari. Selama ini dia datang dari Etiopia, datang ke Yerusalem sekali setahun. Ini perjalanan dia pulang ini. Tuhan lihat rupanya orang ini. Ini hatinya tertuju kepada Tuhan. Tapi jalannya salah. Pengertiannya tentang Tuhan salah. Disuruhnya Rasul Filipus, ayo datangi dia. Ini indah saudara.
Jadi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang kecil yang melayani domba-domba yang dipercayakan Tuhan ini, jangan pernah berpikir begini, Bapak ini gak ada kerjaan. Atau kami ini gak ada kerjaan. Enggak. Tolong taruh di dalam hatimu. Di dalam hatiku sudah ditaruh Tuhan sejak dulu dengan istriku. Apa itu? Domba-domba itu kukirim untuk kamu layani. Bukan kamu yang cari. Dan tolong taruh di hatimu juga. Bapak pendeta itu berbicara kepada saya. Tuhan yang ngutus dia untuk saya. Amin saudara. Harus gitu. Tuhan mengirim Filipus dan menjelaskan firman Allah. Mungkin Bapak kaya. Mungkin kamu orang hebat. Kamu bisa setiap tahun datang dari Ethiopia, dari Afrika, datang ke Yerusalem. Mungkin bisa, Bapak punya pengawal, Bapak punya kereta. Tapi bukan karena kemampuanmu. Tapi bukan karena kebisaanmu mendatangi Tuhan di bait Allah di Yerusalem. Maka dia berkenan kepadamu. Bukan. Filipus menjelaskan. Dia domba, anak domba Allah. Yang datang tersalib untuk menyelamatkan hidup Bapak. Maka saudara perhatikan. Bergerak dalam pimpinan Tuhan untuk menolong pemahaman firman Allah kepada orang Ethiopia ini. Tetapi juga untuk menolong orang Ethiopia ini memiliki sukacita yang sejati. Coba baca ayat yang ini tadi kita lewatkan, sempat terlewatkan. Ayat yang ke-39, ayat yang ke-39. Ayo baca yang keras ya, baca yang keras. 2, ya. Lalu orang Ethiopia, ayat 39, maaf. 2, ya. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Yang keras. Ulangi, sukacitanya dikerasin. 2, ya. Iya. Dengan sukacita. Haleluya. Kalau selama ini sukacitanya orang Ethiopia ini adalah beribadah datang dari Ethiopia ke Yerusalem karena kebanggaannya, kemampuannya. Aku bendaharanya Sri Kandake, Ratu Ethiopia. Apa yang tidak bisa kubuat? Aku punya duit, aku punya pengawal. Dia bisa pergi. Dia bisa berjalan setiap tahun. Tapi sekarang, begitu dia mendengarkan penjelasan firman Allah, hatinya penuh sukacita. Perhatikan baik-baik. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang menemukan Kristus, hatinya sukacita. Dan dia sendiri yang mengatakan, baptis aku. Saudara perhatikan. Orang yang memiliki sukacita sejati menemukan Kristus, dia memberikan dirinya untuk dibaptis dengan air. Saya kaget saudara. Ternyata bukan pendeta Filipus yang mengajak-ngajak, ayo baptis. Enggak, dia bilang, Pak Filipus, aku sudah mengerti kebenaran ini. Apakah yang menghalangi? Coba saudara, ketemu ayatnya. Dia yang ngomong itu. Ya, apalagi penghalang itu. Ayat 36, Mas Ren bacakan yang keras. Yang keras. Dan tiba di suatu tempat yang ada air, terus. Ya. Di situ ada air. Oh, apa kehalangannya jika aku dibaptis? Apakah katekisasi baptisan menghalangi aku dibaptis? Di situ ada air. Aku mau dibaptis. Saudara, wujud dari sukacitanya setelah mengenal Kristus. Jadi bukan umur sebenarnya yang menentukan kita dibaptis air atau tidak. Tetapi apa? Pengenalan kita akan Kristus, aku mengenal Kristus. Apa halangannya? Nah, kita menghalang-halangi. Umurnya harus begini. Tempatnya harus begitu. Tidak boleh. Saya mau ikuti firman Allah ini. Orang yang sukacita hatinya melayani, mendengarkan firman Allah. Percaya kepada Kristus yang mati bagi dirinya. Harus dibaptis. Harus dibaptis. Segera. Karena apa?
Dengan dia dibaptis, sukacitanya menjadi penuh. Jangan menunda sukacita orang lain. Perhatikan baik-baik. Apa halangannya Pak? Di situ ada air. Wah, pendeta Filipus betul juga dalam hatinya. Lah iya ya. Orang ini mengenal Kristus, hatinya penuh syukur. Dia mau dibaptis sebagai proklamasi. Tuhan melihat. Loh iya, apa salahnya? Langsung Filipus enggak ngomong, ayo baptis. Enggak perlu katekisasi. Bayangkan, bukan enggak perlu, tapi lihat kondisinya. Kalau harus sudah dibaptis, segera dibaptis. Saudara perhatikan, baptisan air itu bukan hanya acara gereja. Baptisan air itu saudara lakukan, harus dilakukan di hadapan Tuhan. Keluar dari air ya, ini baptisan yang kita amati, yang kita perhatikan. Bukan yang dipercik atau apa ya, tapi di sini disebut keluar dari air. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Bukan gereja, bukan aturan siapa-siapa. Kita lakukan firman ini. Keluar dari air, bukan air yang mendatangi, tapi keluar dari air. Ini yang betul, ini yang firman Allah sebutkan pada ayat ini. Dia menjadi sukacita. Selama ini dia meneruskan perjalanan tiap tahun begitu-begitu saja, begitu-begitu saja. Ikut Tuhan begitu-begitu saja. Begitu dibaptis, ada satu sukacita yang luar biasa. Amin saudara. Apa halangannya? Dan saya tidak mau jadi penghalang bagi saudara. Amin. Segera setelah khotbah ini saudara bisa menghubungi Ibu Gembala. Gereja kita pada bulan ini, kalau Tuhan izinkan ada saudara yang hatinya penuh syukur mengenal Kristus, sukacita, bukan karena umur, bukan karena apa-apa, tapi pengenalan Kristus hatinya sukacita. Segera daftar, amin, baptis. Kolamnya mana Pak? Bak sumur juga boleh. Nah, ya tentu kita akan carikan yang bagus ya, tempat yang bagus untuk dibaptis. Tapi segera, jangan menghalang-halangi sukacita orang lain, saya ulangi. Saya sebagai pendeta pun tidak boleh jadi penghalang. Apa halangannya Pak? Kata Simon orang Ethiopia. Filipus tidak bilang, kulitmu? Enggak. Bayarannya? Enggak. Apalagi? Tempatnya, masa air yang digenang-genangan di padang gurun ini saja? Enggak masalah. Saudara perhatikan. Begitu sukacitanya melimpah. Tugas saya sebagai hamba Tuhan, Filipus sebagai hamba Tuhan, menolong memberikan sukacita sejati kepada orang lain. Amin. Menolong memberikan pemahaman akan firman Allah. Jangan bikin tambah sulit firman Tuhan. Perhatikan ya pengkhotbah-pengkhotbah yang di gereja kita ya. Pendeta-pendeta pembantu, anak-anak praktik. Jangan bikin tambah sulit. Oh saudara-saudara. Karena ensiklopedia interkoneksi yang terhubung dalam interpretasi. Mati jemaatmu itu, mati. Tugas kita membuat yang sulit menjadi mudah. Saya mohon ampun kepada Tuhan kalau saudara masih sulit memahami khotbah saya. Sungguh terus saya akan perbaiki diri. Khususnya mama-mama saya yang di bawah itu. Ya. Tapi kalau saya bikin pun bahasa lain, bahasa Inggris atau bahasa apa, pasti saya kasih terjemahannya. Amin ya. Nah. Tugas saya jangan menghalang-halangi sukacita orang. Jangan menghalang-halangi orang bersukacita. Maka di akhir khotbah saya ini sukacita kita. Kita akan menyanyikan satu lagu sukacita. Dan sementara kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Dan sidang jemaat yang rindu untuk segera dibaptis. Yang lanjut usia juga. Yang anak-anak remaja juga. Siapa saja yang mau dibaptis, saya tidak mau menghalangi. Biar Tuhan memberikan sukacita sejati pada saudara. Jika aku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidup. Haleluya. Kita bersukacita dengan bertepuk tangan. Aku renungkan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Menyelamatkan hidupku. Amin.
bukan pada harta. Kita angkat tangan. Oh, bukan pada harta yang mana. Sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma. Sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Melayani Tuhan dari awal. Jika ku renungkan, mari pelayan perjamuan suci bisa tampil ke depan. Haleluya. Lamanya. Mari kita berdiri sambil bersuka cita. Haleluya. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku? Padanya seperti Kristus. Kristus mengasihi aku. Ku mau mengasihimu Tuhan. Mengasihinya selalu. Dengan memberitakan firman Tuhan. Bahkan Injil keselamatan. Sampai Tuhan datang. Datang kembali. Syukur, oh bukan pada harta. Oh bukan pada harta yang mana sukacita. Cita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma. Takkan percuma bila melayani. Bila melayani Tuhan. Ayo sukacita, oh bukan pada harta. Haleluya. Kami bersyukur. Sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Sukacita kami melimpah Tuhan, oleh firman Allah yang sudah kami dengar, oleh korbanmu, kematianmu, kebaikanmu yang datang menghampiri kami orang berdosa ini. Kami syukuri dan mengawali bulan ini lagi Tuhan. Kami mengingat kembali kebaikanmu lewat kematianmu di kayu salib yang telah menyelamatkan hidup kami. Tuhan terima kasih. Kami mau ikut dan bergerak dalam kehendak-Mu, dalam pimpinan-Mu. Tuhan tolong kami seringkali tidak masuk akal keadaan ini. Tapi jika itu kehendak-Mu kami akan lakukan. Kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan Tuhan. Kuduskan, sucikan kami Tuhan. Bahkan yang belum dibaptis juga Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Supaya hati mereka dengan rela dan sukacita mau memberikan dirinya dibaptis karena ini firman Tuhan. Supaya sukacita yang selama ini mereka alami akan dilimpahkan lagi dengan sukacita yang belum pernah mereka rasakan. Segala dosa-dosa dikuburkan dalam baptisan air. Itulah yang hamba doakan. Dan ketika kami menerima roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu kami ingat di kayu salib telah menjadi penebusan bagi kami. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dan kami yang dilayani menerimanya dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidup. Haleluya. Meski salib berat ditanggungnya, apakah balasan? Balasanku padanya seperti Kristus mengasihimu. Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya. Haleluya. Membawakan Injil keselamatan. Saudara yang sudah terima boleh baca ayat firman Tuhan yang ada di sana. Oh bukan pada harta
Mari oma-oma yang di bawah nyanyikan dengan keras. Haleluya. Seperti musik saja, musik saja. Nyanyikan jadi perlahan. Aku renungkan kasih Tuhan yang tahu menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya. Kita sabar menunggu sebentar. Yesus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta. Oh, bukan pada harta yang mana sukacita itu bertumbuh. Haleluya. Tapi sungguh takkan percuma. Mari kita berdiri bersama-sama. Melayani Tuhan. Hanya piano saja, piano saja. Oh, bukan pada harta. Oh, bukan pada harta yang mana. Oh, terima kasih Tuhan. Sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh tak akan, tapi sungguh takkan percuma. Haleluya. Bila melayani Tuhan, angkat roti di tangan kanan kita. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku.
Amin saudara. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih untuk kami bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau masih mau mengirimkan hamba-hamba Tuhan untuk kami mendengar firman. Bukan kami yang mengunjungi Engkau, Engkau mengunjungi kami. Kami syukuri pemeliharaan-Mu untuk penggembalaan firman Tuhan. Hingga bulan Juli ini Engkau baik bagi kami Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Darah yang telah menyelamatkan hidupmu. Untuk memberi engkau sukacita, minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat tangan kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh bukan pada harta yang fana. Haleluya. Sukacita itu munculkan, tumbuhkan sukacita di hati jemaat. Meski tidak masuk akal keadaan kami, tapi sukacita Allah sejati memenuhi kami. Percuma, takkan percuma bila melayani Tuhan. Oh bukan pada harta, sukacita kami pada Kristus Yesus. Oh mari saudara Alek bisa berlutut di altar Tuhan. Kita akan mendoakan hamba Tuhan ini. Bukan pada harta. Engkau melayani Tuhan bukan untuk harta. Oh terima kasih. Jemaat bisa mengangkat tangan, majelis angkat tangan. Sungguh tak percuma. 6 tahun yang engkau sudah lalui pun tidak percuma. Nanti di Papua pun di Biak tidak percuma. Oh haleluya. Oh bukan pada harta yang fana. Oh mari kita tumpangkan tangan. Pendeta pembantu. Oh Tuhan. Sukacita Tuhan karena firman yang sudah engkau terima. Bapa di dalam surga, terima kasih. 6 tahun yang lalu banyak orang tidak percaya. 6 tahun yang lalu banyak orang tidak yakin. Tapi hari ini engkau baik sungguh. Oh Tuhan terima kasih. Kami serahkan Alex ke dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun dia telah menjadi seorang sarjana teologi. Biarlah dia hatinya rendah hati seperti 6 tahun yang lalu. Kami serahkan dia ke dalam kasih karunia-Mu. Engkaulah yang memakai Alex di Biak, dimanapun Tuhan. Engkau pakai dia. Pakai dia Tuhan. Ada banyak jiwa menantikan dia. Simon Ethiopia yang haus. Ada banyak Simon-Simon yang lain yang menantikan penjelasan firman Tuhan. Pakai kehidupannya Tuhan. Di dalam nama Bapa, dalam nama Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami utus Engkau bersama dengan Tuhan. Dialah hartamu, dialah bagianmu. Engkau menang, engkau dipakai Tuhan di dalam nama ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan berdiri. Takkan percuma bila melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Sementara kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami bersyukur Engkau telah menolong kami, memberkati kami.
Sementara Bapak akan memberi persembahan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah persembahan kami ini untuk perlebar kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih, berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian kita sajeke. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa tetap di sini ada ibadah doa jam 6 dan akan diupload ke YouTube setelah ibadah doa di tempat ini ya. Bagi oma-oma dan para pengasuh silakan di bawah saja. Para pelayan Tuhan akan melayani di atas. Kemudian pada hari Minggu ada ibadah di tempat ini juga. Tanggal 12 Juli ada ibadah di tempat ini. Jam 8 dan akan diupload segera setelah ibadah ini selesai untuk di YouTube bagi saudara-saudara kita yang masih beribadah secara online. Nanti habis ibadah ini akan ada sekolah minggu secara live dari WA ya. Kemudian kami perlu menginformasikan bahwa pada tanggal 19 Juli itu pada hari Minggu kami mendapatkan surat edaran resmi dari PLN yang mengatakan akan ada pemadaman listrik mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Oleh sebab itu, pada tanggal 19 Juli pada hari Minggu kita akan beribadah sore. Kita akan ibadah di tempat ini jam 5 sore sampai selesai ya. Untuk kita bisa beribadah. Nah, jadi tolong dipersiapkan, diingat kembali hari Minggu yang tanggal 19, 2 minggu lagi. Pemadaman itu rata, sedatiarsi juga sampai ke Buduran kalau tidak salah, itu pemadaman katanya perbaikan. Kami ada Pak Eda dan nanti saya akan share di grup lagi untuk suratnya supaya kita bisa mempersiapkan diri ya. Dan hari Minggu mendatang saya akan mengumumkan lagi untuk mengingatkan kita kembali. Itu saja pengumuman bagi saudara-saudara kita yang masih rindu untuk memberi persembahan secara online atau transfer, silakan menghubungi bendahara gereja yang untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan. Itu saja pengumuman untuk kita. Kita akan segera doa syafaat dan doa berkat. Mari kita akan segera akhiri ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di penghujung ibadah kami ini, kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan. Tuhan tolong krisis yang sedang dihadapi bangsa kami, beri hikmat kepada presiden dan jajarannya, pemerintah daerah, dan kami masyarakat juga Indonesia supaya bisa memahami dan mengikuti instruksi dari pimpinan-pimpinan kami di negara ini. Tuhan tolong bangsa kami pemulihan dari krisis. Hamba berdoa untuk sidang jemaat Tuhan, semua mulai dari anak sekolah minggu hingga yang lanjut usia. Tuhan kami terus berharap kepadamu. Seperti Tuhan memelihara kami 6 bulan yang lalu. Pemeliharaanmu juga sempurna bagi kami Tuhan. Sepanjang bulan hingga tahun ini dan sampai Engkau berkenan memanggil kami. Terima kasih, kami serahkan hidup kami, keluarga kami yang belum bisa ikut beribadah juga kami doakan Tuhan. Keluarga kami siapapun mereka Tuhan, jamah hati mereka. Supaya mereka mau datang beribadah kepada Tuhan. Supaya mereka memiliki sukacita yang penuh seperti kami. Tolong Tuhan,
Manusia tidak bisa mengajak mereka, tetapi Engkau Allah bisa menggerakkan hati mereka. Terima kasih untuk kehadiran sidang jemaat di lantai 1 maupun di lantai 2 dengan tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan. Berkatilah kami semua dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sekolah kuliah anak-anak kami. Jodoh dari anak-anak muda kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga panti ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pemeliharaanmu puluhan tahun terus akan terjadi hingga Engkau berkenan memakai panti ini bagi kemuliaan nama-Mu. Hamba berdoa untuk pimpinan di yayasan, Ibu Silvi di sini koordinatornya, pimpinan di sini dan juga semua pengasuh, pelayan-pelayan Tuhan, para donatur kami Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Tambahkan orang yang makin banyak terlibat dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dan jika sebentar kami akan kembali mohon penyertaan Tuhan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus menguatkan, menghiburkan, memberkati engkau sekalian. Diberkatilah nikah rumah tanggamu, pekerjaanmu dibuat engkau beruntung dan berhasil, diberkati sekolah kuliahmu, yang mencari pekerjaan, jodohmu, dan semua pergumulanmu Tuhan tahu dan Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Pulanglah bersama Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita responi, Bapa terima kasih. Bapa. Ibadah selesai, Tuhan berkati kita semua.